Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya Vivin Citra bisa hadir kali ini langsung dari Taman Singha Merjosari. Dan kalau dilihat ya, di sana banyak sekali yang sedang main skateboard. Dan tadi Sobat Mako juga sudah melihat aksi dari Z. Saat ini Citra sudah bersama dengan Z. Hai Z, apa kabar? Halo. Ih, gimana tadi perasaannya main skateboard kayak gitu, jatuh? Sakit gak sih? Enggak, kalau jatuhnya parah sih baru sakit. Kalau tadi nggak sakit kayak gitu? Enggak. Aduh, saya yang lihat aja udah deg-degan ya Sobat Mako ya. Tapi Z itu kayaknya nikmatin banget gitu. Tapi ngomong-ngomong Z, sebenarnya main skateboard ini itu pinginan Z atau pinginan orang tua sih? Pinginan Z. Kenapa pilih skateboard? Kan masih banyak tuh olahraga-olahraga yang lain, misalnya berenang atau ya apalah gitu. Soalnya aku suka yang ekstrim sport. Wow, nggak takut gitu sih? Enggak. Nggak takut ya? Oke. Nah, biasanya kalau latihan berapa kali seminggu gitu? Biasanya setiap hari kalau terang, kalau capek enggak. Kalau capek enggak ya? Puasa tetap latihan? Tetap, tapi dari jam 4 sampai tutup. Oh, kalau sebelum puasa? Dari jam 3. Dari jam 3 ya latihannya. Seminggu bisa tiap hari ya? Apalagi kalau mau mau olimpiade gitu makin gencar untuk latihan gitu ya. Oke. Nah, biasanya sih kalau selama ini udah pernah ikut kejuaraan apa aja? Banyak sih. Ada Wali Kota Bekasi, terus terus Ground Factory ada. Banyak lagi sih. Jadi udah sampai nasional ya? Iya. Oke. Nah, selama mengikuti olimpiade, mana nih tempat yang paling berkesan selama Z ikuti? Yang Ground Factory sih sebenarnya di Elbrick. Kenapa? Soalnya tempatnya enak aja buat main itu. Terus meskipun kecil tapi enak buat main. Oke, waktu itu sih menang nggak di situ? Menang juara 2. Wah, juara 2 ya. Wih, luar biasa. Tapi kadang suka ada perasaan minder atau takut nggak sih ketika ikutan olimpiade atau mungkin perlombaan kejuaraan itu, tapi lawannya gede-gede gitu? Kalau gede-gede itu agak dredeg doang sih. Udah sama, ya pokoknya dredeg gitu aja. Nervous jadinya ya. Tapi biasanya apa yang dilakukan Zi untuk menghilangkan perasaan dredegnya gitu? Ya disantein aja, bayangin aja kayak latihan biasa. Oke, wow, luar biasa ya. Tadi ada saya yang lihat udah deg-degan gitu, apalagi pas Zi jatuh, aduh udah teriak-teriak gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini kan Zi katanya mau ikutan seleksi nasional untuk Olimpiade yang ada di Tokyo, bener nggak? Iya. Wih, gimana sih perasaannya? Deg-degan juga. Deg-degan juga. Terus persiapannya apa nih yang akan dilakukan untuk ikutan seleksi ini? Ya pokoknya pikirannya jangan deg-degan, bayangin aja kayak kalau latihan biasa. Oke. Terus harus hafalan lebih giat lagi di skatepark itu. Oke deh kalau begitu. Nanti kita doain bareng-bareng ya Sobat Mako ya. Semoga nanti Z bisa lolos untuk seleksi nasionalnya. Ini akan ke Tokyo ya Z? Iya. Berarti Z akan go internasional kalau bisa nanti tembus ya? Iya. Oke deh, ya sudah kita doain sama-sama ya Sobat Mako, semoga bisa lolos untuk seleksinya nanti ya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Citra mau tanya nih sama Z. Apa nih Z harapannya ke depannya untuk Z bermain skateboard ini? Aku sih pengennya bisa skate sampai luar negeri gitu. Amin. Pokoknya sampai luar-luar Amerika gitu-gitu guys. Wow, luar biasa ya impiannya ya Sobat Mako ya. Amin deh, kita aminin dan kita doakan bersama semoga apa yang diinginkan Z, apa yang dicita-citakan oleh Z bisa terwujud, bisa main skateboard sampai go internasional ya. Oke Z, terima kasih banyak ya Z, sukses terus ya.
Oke Sobat Mako, sebentar lagi Citra akan ngobrol dengan orang tua Z. Bagaimana ya perasaannya dan juga bagaimana peran orang tua dalam mendukung potensi serta minat bakat anak. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Mako Sore Cita. Halo Sobat Mako, kembali lagi bersama Vivin Citra. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Z gitu ya, kali ini Citra sudah langsung bersama dengan orang tua dari Zivara, yaitu ada Mas Riki. Mas Riki atau Mas Jabrik ya? Riki bisa, Jabrik juga bisa. Tapi soalnya ya sebenarnya Mas Jabrik ini bukan orang lama bagi Citra ya Mas ya. Jadi makanya kayaknya kita ketemu lagi gitu. Jadi biasa panggil Mas Jabrik, boleh Mas Jabrik ya? Boleh, boleh. Oke. Mas Jabrik, tadi itu Citra udah ngobrol kan sama Z gitu. Ya. Terus ini gimana? Ini kan anak perempuan ya. Terus ya. pilih olahraga adalah skateboard gitu. Ya. Gimana? Awalnya sih saya ini nggak punya basic soal skateboard, aku nggak ngerti apa skateboard, taunya musik. 2 tahun yang lalu kan kita lagi jalan-jalan ke Lombok. Tahu-tahu dia itu, kita masuk sebuah toko, terus ada jualan papan skateboard, dia itu mau tahu-tahu nyoba dan jalan meluncur. Pulang dari situ dia bilang, semoga waktu aku ulang tahun ada yang ngadu papan skateboard ya. Kok ngotot lah gitu. Terus tak bilangin, kamu yakin pingin skateboard? Yakin Pak, yakin pingin aku. Oke wes, akhirnya tak belikan. Begitu tak belikan, nah dia turun di rumah, dibuka sama dia, langsung dicoba, itu pun langsung bisa gitu loh. Anaknya langsung bisa? Langsung bisa. Ya? Aku nggak ngerti, ini dia nggak pernah lihat YouTube-nya skateboard, tapi kok dia langsung bisa. Terus akhirnya aku cari-cari info sekolah skate di Malang itu di mana. Oke. Itu. Jadi akhirnya berjalan sampai sekarang, ini sudah mau Agustus ini 3 tahun deh latihan. Latihan ini ya. Tapi ada perasaan was-was nggak sih Mas Jabrik? Apalagi kan ini anak perempuan ya, dan ini juga adalah salah satu olahraga yang ekstrim, menurut Citra begitu gitu. Ada nggak sih rasa khawatir nanti jatuh atau apa gitu? Kalau khawatir sih memang ada, cuman dari awal itu saya nggak tahu skate itu bagaimana, jadi saya cuman ngajari jatuhnya aja. Jadi kalau triknya jatuhnya begini tuh kamu badannya harus koprol begini. Soalnya aku nggak bisa triknya bagaimana. Jadi yang tak ajarin cuma jatuhnya aja. Cara jatuhnya malah ya. Jadi bukan triknya. Oke. Ya benar-benar. Tapi kan ini kan sebenarnya kan banyak ya Mas Jabrik. Kalau pilihan dari kadang tuh orang tua lebih memaksakan kehendaknya kayak nggak boleh karena kamu perempuan. Mendingan lestari kayak atau apa. Tapi kenapa Mas Jabrik lebih memberikan peluang untuk Z? Ya udah deh skateboard gitu. Kalau saya sih memang nggak pernah batasi kreasi anak ya. Soalnya pengalaman saya sendiri, saya dulu juga harus diplot jadi begini, toh ujung-ujungnya juga jadinya begini gitu loh. Yang penting semua yang dilakukan harus bertanggung jawab, harus dilakukan dengan tekun, apapun bentuknya pasti ada hasilnya. Wes aku gitu aja. Aku nggak akan nekan anak saya harus tak jadikan apa gitu, enggak. Wis biarin mengalir dulu. Nanti ketemu kliknya di mana, ya situ yang tak support. Sebagai orang tua bisa cuman itu. Kita mau nge-push juga enggak bisa. Oh iya. Ini kebetulan memang orang tuanya enak ya Sobat Mako ya. Maksudnya lebih terbuka gitu ya dengan peluang anaknya inginnya apa gitu ya. Tapi sejauh ini tuh memang dari awal Z sendiri yang pengen gitu. Ya, si sendiri yang pengen. Dan saya nggak pernah kamu harus pakai trik ini, aku nggak pernah. Soalnya nggak ngerti triknya itu apa. Cuman kadang-kadang dia sendiri, Pak, aku kok kepingin trik ini ya, dia lihat itu. Yakin. Aku yang kalau bilang yakin tuh, aku sendiri juga khawatir. Yakin nggak ya? Soalnya tinggi gitu loh. Yakin deh. Yakin Pak. Ya wes. Jadi aku bisanya cuman bener khawatir, tapi ya harus tetap support ke dia. Jadi kalau saya kelihatan takut, nanti anaknya malah lebih takut. Nah gitu aja. Tapi sebenarnya kalau dari Mas Jabrik sendiri pinginnya Z jadi apa sih Mas? Jadi anak yang berguna aja. Dia itu ya? Iya itu nggak aja, nggak muluk-muluk ya. Padahal kan kalau orang tua kadang pengen anaknya harus ranking 1, harus di bidang ini, enggak ya? Enggak. Aduh, yang penting jadi orang yang berguna, ilmunya ditularkan ke banyak orang itu cukup. Baik, luar biasa sekali ya Sobat Mako ya. Nah, ini kan kalau Citra lihat ya, masih beri beberapa penghargaan nih, juara 1, kemudian ada yang juara 2, dan Z sendiri ini ya memang kan sudah tingkat nasional, kemudian lokal. Ini kan kalau ke Jakarta atau ke Bandung, berarti Mas Jabrik turut support ikut ke sana gitu? Iya, jadi selama ini kan Z masih belum ada sponsor yang
yang ngambil dia. Jadi selama belum ada sponsor ya kita biayain sendiri, perorangan sendiri. Dan kadang-kadang kalau jadwalnya pas sekeluarga nganggur ya sekeluarga ikut ke sana, kalau enggak ya hanya saya sama kayak waktu yang acara apa itu Grom Factory sama Wali Kota Bekasi ya, yang ini. Oh, yang ini. Ya, dua ini. Ini saya sama 10 hari di Jakarta dan ngekos cuman dua orang tok. Saya ngekos 10 hari, izin sekolah 10 hari ya alhamdulillah. Yang di Grom Factory Elbrick dapat juara 2, yang di Wali Kota Bekasi dapat perunggu. Oke, waduh, ini luar biasa sekali ya. Dari ongkos pribadi gitu ya, demi support seorang anak harus dijalani ya, gitu ya Mas. Mau nggak mau ya, mau nggak mau. Baik. Tapi kadang suka kayak ada perasaan was-was atau deg-degan nggak sih Mas Jabri ketika dia lagi bertanding gitu ya. Kemudian kalau setahu Citra ini karena memang lawannya Z itu bukan hanya anak-anak aja ya. Kebetulan Z ini memang kelas 2 SD. Kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Ya, kan lawannya yang di atas ukurannya Z seperti itu. Ada perasaan kayak aduh jangan-jangan nanti kenapa gitu. Itu awal perasaan itu muncul waktu yang ikut lomba di IOPSI di Karanganyar. Ini kan internasional ya, open. Jadi lawannya ini ada yang dari Singapura sama Malaysia. Juara 1-2 Indonesia, Kian sama Alika. Juara 3-nya enggak tahu namanya siapa Malaysia, juara 4-nya Singapura, juara 5-nya kena Z. Dan Z posisinya waktu itu usianya termuda. Usianya masih berapa ya? 8 tahun serius. Di antara semua. Iya. Ini dia yang paling muda. Iya, paling kecil. Wow, luar biasa ya. Mungkin kalau seorang bapak lebih santai ya sobat Mako ya perasaannya biasa kamu mungkin mamanya yang deg-degan gitu. Kalau anak saya udah begitu, aduh saya ini yang deg-degan. Makanya waktu kompetisi mesti mamanya jarang ikut. Daripada senewan sendiri mending saya yang berangkat aja. Jadi support belakang aja ya. Oke, baik. Kalau di Malang sendiri nih, Mas Jabri kan bukan background dari dunia skateboard ya seperti itu. Sejauh ini untuk di Malang apakah memang ada komunitasnya atau bagaimana Mas Jabri? Ada. Kalau tempat tempat belajarnya sini ada Bolang Skate School-nya. Namanya Bolang Skate School yang ada di Merjosari itu. Terus kalau komunitasnya di Malang sih sebenarnya banyak. Cuman kalau skate itu enggak ada namanya masing-masing, nggak kayak klub motor kan. Klub motor, klub ini. Kalau skate enggak ada, cuman ada anak yang sering main di sini akhirnya namanya anak sini. Anak yang sering main di Dwiga, anak Dwiga, cuman gitu aja. Nggak ada nama-namanya, spesifikasinya gitu nggak ada. Tapi untuk sejauh ini pendidikan gitu, sinergi nggak sih Mas Jabri? Kadang suka ganggu jadwal ini nggak sih? Kalau ganggu sih memang ganggu sebenarnya ya. Cuman tergantung ini sih ya, alhamdulillah meskipun kadang-kadang kita kita butuh video buat pihak sponsor kita harus kirim gitu ya, tanggung jawab kirim video gitu. Kita ambil spot itu malam sampai jam 2, jam 3. Besoknya dia sekolah jam 8 juga tidak ada masalah. Soalnya ya itu tadi, soalnya anaknya ini nyaman, dia suka sama ya. Jadi meskipun capek dia itu tidak akan merasa capek gitu. Meskipun tanggung jawabnya double sebenarnya. Dia dituntut sekarang kan dipegang papannya itu CDD. Ini baju sementara masih di Flow sama si Inspired 27. Nah ini kan kadang-kadang mereka minta bentuk feedbacknya kan mana videonya buat diupload di IG-nya. Nah itu kadang-kadang itu. Oke deh, baiklah. Mungkin ini yang terakhir nih ya sebelum Citra closing nih Mas Jabrik. Apa sih pesan Mas Jabrik untuk mungkin orang tua yang sedang melihat kita gitu ya? Bagaimana sih sikap orang tua harus mendukung? Kalau Mas Jabrik ini kan saya lihat memang mendukung banget ya potensi anak ya. Bagaimana pesannya untuk orang-orang tua yang ada di luar sana? Kalau pesan buat orang-orang tua yang lainnya sih, pesan saya cuma satu, bahwa anak kita itu punya potensi yang kadang-kadang orang tua nggak tahu. Dan jangan menyepelekan suatu hal yang anak kita itu bisa. Karena
semua hal kecil kalau dikerjakan dengan maksimal dan fokus, hasilnya pun pasti gede. Sekarang aku juga nggak tahu ini sih. Menurut saya sih skate ini sepele. Apa sih skate, jenjangnya sih apa sih? Tapi nyatanya pun juga kalau bawa nama Malang, anak Malang mesti banyak yang tahu. Nah itu kan kita itu yang nggak ngerti gitu loh. Padahal dulu alah olahraga apa ini kan gitu. Nah itu loh. Dan harus mengeluarkan banyak uang. Iya memang kalau itu beli alatnya, kemudian memang. Baju dan lain sebagainya gitu. Dan ini yang terakhir nih ya, harapan dari Mas Jabrik ke depannya untuk Z dan juga untuk skater Malang ini. Oke, kalau harapannya sih, ini kan selama ini saya masih swadaya sendiri, belum ada dukungan dari pihak manapun kecuali sponsor yang megang anak saya. Itu pun tidak ada fresh money kadang-kadang kan gitu. Ya semoga dengan adanya salah satu bibit unggulnya skater cewek di Malang, semoga pemerintah juga lebih memperhatikan sedikit lah gitu loh. Maksud saya dalam artian entah itu dalam bentuk fasilitasnya skate ini di Malang itu bagaimana. Terus supportnya untuk anak-anak lokal ini kan secara nggak langsung turun ke IOKSI yang internasional itu kan juga bawa nama Malang. Iya. Terus wali kota Bekasi kemarin juga bawa nama Malang gitu loh. Cuman saya ini nggak tahu linknya untuk masuk itu kemana. Saya itu harus kemana dulu pintunya yang harus tak ketok yang mana dulu. Saya nggak tahu. Jadi selama ini ya saya support sendiri, malah buat anak saya sendiri aja. Nah, kan gitu. Jadi prinsipnya cuma itu. Ya semoga dengan adanya ini ada pihak-pihak yang mulai memperhatikan lah sedikit gitu loh. Kita dibantulah entah itu fasilitas atau apalah, supportnya atau bagaimana atau dilancarkan nanti misalnya ada kompetisi luar kota yang membawa nama Malang juga akhirnya dibantu apanya. Siapa tahu nanti seleknas Olimpiade Tokyo ini jadi masuk kan kita juga nggak tahu. Yes, namanya manusia harus berusaha dulu lah. Bener, baik, Ya. bener. Iya. Karena sekali lagi memang ini tidak hanya membawa nama Z saja, tapi ini juga adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh Kota Malang. Ya, Bener, betul. baik. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Jabrik. Ya, sama-sama. Dan sukses selalu untuk Z Amin, juga. amin. Dan demikianlah Sobat Mangkok obrolan Citra dengan Mas Jabrik ya, selaku orang tua dari Z. Memang yang perlu kita tahu bahwasanya adalah seorang anak pasti memiliki potensi spesial. Dan setiap orang dan setiap anak ini juga selalu istimewa. Akhirnya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.